Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Hermawan Haryati. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Mudah-mudahan pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Semoga di tahun 2022 ini apa yang menjadi cita-cita kita dapat tercapai, dan semoga kawan-kawan yang mengikuti tes P3K tahap 3 ini dapat lulus dengan maksimal dan mengisi formasi. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi video tentang kompetensi teknis mapel sosiologi untuk guru SMA dan SMK. Disimak baik-baik dari nomor 1 sampai nomor 10, jangan di-skip ya, karena setiap nomor adalah ilmu pengetahuan. Saya pernah mengajar mapel sosiologi kurang lebih 3 tahun pada tahun 2009 sampai 2012 di salah satu SMA swasta di Kabupaten Lampung Barat. Yang beberapa tahun setelahnya saya menjadi kepala sekolah di SMA tersebut selama 4 tahun. Langsung saja kita mulai untuk soal nomor 1. Dampak negatif perubahan sosial kecuali ... A. Westernisasi, B. Sekulerisasi, C. Demokratisasi, D. Konsumerisme, E. Hedonisme. Untuk mengetahui jawaban yang benar pada soal nomor 1 ini, tentunya kita harus mengetahui masing-masing arti atau makna dari pilihan jawaban yang tersedia. Untuk pilihan jawaban yang pertama, westernisasi. Westernisasi adalah salah satu paham yang meniru budaya barat atau hidup dengan gaya kebarat-baratan. Jadi segala sesuatunya meniru apa yang dilakukan oleh orang-orang barat. Kemudian untuk pilihan jawaban B, sekularisasi adalah hal-hal yang membawa ke arah kehidupan yang tidak didasarkan pada ajaran agama. Jadi ajaran ini mengajarkan agar kita jauh dari nilai-nilai agama. Tentu saja ini dampak yang negatif. Begitu juga A, bergaya hidup kebarat-baratan juga adalah dampak yang negatif. Kemudian pilihan D, konsumerisme. Konsumerisme adalah merupakan ideologi yang menjadikan seseorang atau kelompok yang menjalankan proses konsumsi atau pemakaian barang-barang hasil produksi secara berlebihan, tanpa sadar dan berkelanjutan. Jadi, bergaya hidup boros. Sedangkan untuk pilihan yang keempat, hedonisme. Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia dengan materi, mengumpulkan kebahagiaan sebanyak mungkin, dan sedapat mungkin menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan. Atau dengan kata lain, hedonisme ini mengajarkan kesenangan atau kenikmatan menjadi tujuan hidup. Jadi, tujuan hidup mereka adalah kesenangan dan kenikmatan di dunia sebanyak-banyaknya. Jadi mereka menganggap bahwa kebahagiaan itu bisa didapatkan dengan cara itu, atau mencari kebahagiaan sebanyak mungkin. Ini adalah hedonisme. Dan tentu saja mungkin mereka akan menghalalkan segala cara untuk mencapai kebahagiaan. Kemudian untuk pilihan C, demokratisasi, adalah transisi dari rezim politik yang tadinya kejam atau otoriter beralih ke rezim yang menyeluruh dan demokrasi. Nah, di sini sesuai dengan soalnya, dampak negatif perubahan sosial kecuali ... karena kecuali berarti ya dampak yang positif yang kita pilih. Nah, dampak positif di sini adalah pilihan C, demokratisasi. Sedangkan untuk pilihan A, B, D, dan E adalah dampak negatif dari perubahan sosial. Berikut ini penjelasan untuk jawaban soal nomor 1. Demokratisasi adalah dampak perubahan sosial yang positif. Jadi jawabannya adalah C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sebelum kita ke soal nomor 2, buat kawan-kawan yang belum subscribe, mohon keikhlasannya untuk tekan subscribe dan hidupkan loncengnya agar ada notifikasi setiap kali saya upload video terbaru. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Langsung saja kita lanjut ke soal nomor 2.
Pengangguran di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh faktor lain, seperti pendidikan dan kebijakan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa gejala sosial bersifat titik-titik A. Tidak dapat diukur, B. Kompleks, C. Satu dimensi, D. Sulit diprediksi, E. Transdisiplin. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 2 ini adalah B, yaitu kompleks atau multidimensi. Berikut ini adalah penjelasan untuk jawaban soal nomor 2. Pengangguran di Indonesia merupakan contoh gejala sosial yang bersifat kompleks. Kompleksitas permasalahan pengangguran tidak hanya faktor ekonomi, namun beberapa faktor lain yang turut berperan seperti pendidikan, mentalitas, dan kebijakan. Jadi banyaknya terjadi pengangguran seperti itu. Kadang-kadang mereka yang sudah merasa kuliahnya tinggi, kemudian diharuskan bekerja di suatu perusahaan, ternyata gajinya kecil, mereka merasa gengsi, jadi lebih baik nganggur daripada kerja dengan gaji yang minim. Itu juga salah satu pemicu pengangguran di Indonesia. Kita lanjut ke soal nomor 3. Bagi Karl Marx, keberadaan masyarakat identik dengan sejarah perjuangan kelas sosial. Struktur masyarakat yang terbentuk berlandaskan pada titik-titik A. Jenjang ekonomi, B. Kepemilikan alat produksi, E. Prestise, D. Kekuasaan, E. Keturunan. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 3 ini adalah B. Kepemilikan alat produksi. Berikut ini penjelasan untuk jawaban soal nomor 3. Masyarakat menurut Karl Marx identik dengan sejarah perjuangan kelas. Marx berpendapat bahwa kelas sosial termasuk dalam struktur yang berlandaskan kepemilikan alat produksi, owners dan non-owners, antara proletar dengan bourgeois. Jadi jawaban yang benar adalah B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka untuk memenuhi kehidupan masyarakat. Pernyataan tersebut merupakan definisi kebudayaan menurut titik-titik A. Kuncharaningrat, B. Selo Sumarjan, C. Surjono Sukanto, D. Parsudi Suparlan, E. Sulaiman Sumardi. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 4 ini adalah A, yaitu Kuncharaningrat. Berikut ini penjelasan untuk soal nomor 4. Definisi kebudayaan menurut Kuncharaningrat adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka untuk memenuhi kehidupan masyarakat. Sedangkan definisi kebudayaan menurut Selo Sumarjan adalah hasil cipta rasa dan karsa manusia. Ingat-ingat ya perbedaannya antara definisi menurut Kuncharaningrat dan definisi menurut Selo Sumarjan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam masyarakat majemuk, etnosentrisme kelompok yang sangat kuat kepada etniknya memberikan dampak timbulnya titik-titik A. Adaptasi, B. Keeklusifan, C. Pluralitas, D. Integrasi, E. Asimilasi. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 5 ini adalah B. Keeklusifan. Jadi, dalam masyarakat majemuk, etnosentrisme kelompok yang sangat kuat kepada etniknya memberikan dampak timbulnya keeklusifan. Berikut ini penjelasan untuk jawaban soal nomor 5. Dalam masyarakat majemuk, kerap muncul potensi konflik horizontal yang disebabkan karena primordialisme meliputi fanatis, etnosentrisme, dan chauvinisme. Etnosentris yang menganggap kelompok etnisnya paling unggul berdampak pada timbulnya keeklusifan yang ditandai dengan sikap tertutup dan kurang menerima keberadaan etnis lain dalam suatu lingkungan. Jadi jawaban yang benar adalah B, keeklusifan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Silakan untuk kawan-kawan like dan komentar ya di kolom komentar, komentarnya sesuai isi video. Saya dulu pada tahun 2009, 2010, 2011, kurang lebih 3 tahun, saya mengajar di SMA Nusantara, salah satu SMA swasta di Lampung Barat. Saya mengajar mapel sosiologi untuk kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Kita lanjut ke soal nomor 6. Sistem stratifikasi yang memungkinkan anggotanya untuk mengubah status yang dimilikinya disebut stratifikasi titik-titik A. Achieved, B. Achieved, C. Tertutup, D. Terbuka, E. Campuran. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 6 ini adalah D, yaitu terbuka.
Berikut ini jawaban untuk soal nomor 6. Stratifikasi yang memungkinkan anggotanya untuk mengubah status disebut stratifikasi terbuka. Stratifikasi ini berlaku dan terjadi pada masyarakat modern yang menjunjung tinggi prestasi dan usaha. Jadi jawaban yang benar adalah D. Kita lanjut ke soal nomor 7. Seorang pejabat diberhentikan dari jabatannya dan dijadikan staf biasa karena terbukti menyelewengkan sejumlah dana pembangunan daerah. Pejabat tersebut mengalami mobilitas titik-titik A. Vertikal naik, B. Horizontal, C. Vertikal turun, D. Geografis, E. Social climbing. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 7 ini adalah C, yaitu vertikal turun. Berikut ini penjelasan untuk jawaban soal nomor 7. Mobilitas sosial adalah proses perpindahan kelas sosial dalam dimensi stratifikasi atau diferensiasi. Dalam kasus ini, mobilitas yang terjadi adalah mobilitas dalam stratifikasi, yaitu vertikal turun, karena kelas sosial berpindah turun menjadi kelas sosial yang lebih rendah dari sebelumnya. Ya, contohnya, seorang bos yang korupsi kemudian diberhentikan dan menjadi pegawai atau staf biasa di perusahaan lain, atau di perusahaan itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Dampak positif program transmigrasi adalah membaurnya pendatang dan penduduk asli yang dapat memperkuat titik-titik A. Interaksi sosial, B. Koalisi, C. Amalgamasi, C. D. Asimilasi, E. Integrasi sosial. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 8 ini adalah E. Integrasi sosial. Berikut ini penjelasan untuk jawaban soal nomor 8. Integrasi sosial dapat muncul dengan adanya proses pembauran dalam ruang lingkup lingkungan yang sama. Salah satu faktor yang mempengaruhi integrasi adalah mobilitas geografis, dalam hal ini contohnya adalah transmigrasi. Jadi dengan adanya transmigrasi dapat terjadi pembauran antara masyarakat pendatang dengan masyarakat lokal, sehingga terjadi integrasi sosial. Kita lanjut ke soal nomor 9. Proses pemilihan kepala daerah menimbulkan konflik antara dua pendukung yang bersaing. Diawali dengan upaya-upaya mempromosikan calon dari kelompoknya dengan berbagai informasi yang positif, kemudian memberikan penilaian negatif terhadap pesaing. Fenomena itu disebut konflik titik-titik, A. Tertutup, B. Terbuka, C. Vertikal, D. Horizontal, E. Realistis. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 9 ini adalah E. Realistis. Berikut ini penjelasan untuk jawaban soal nomor 9. Konflik pilkada yang menimbulkan penilaian negatif terhadap pesaing merupakan bentuk konflik realistik. Karena menurut Lewis A. Coser, konflik realistik merupakan alat untuk mendapatkan hasil tertentu dalam rangka mengejar power, status langka, sumber daya, dan nilai. Jadi jawabannya adalah E. Konflik realistik. Kita lanjut ke soal nomor 10 atau soal yang terakhir. Berikut ini adalah dampak pada kondisi sosial dari perseteruan masyarakat dalam kasus reklamasi pantai, titik-titik. A. Memperluas lahan permukiman. B. Meningkatkan kegiatan pariwisata di pantai. C. Membuka peluang usaha baru. D. Menimbulkan perbedaan pendapat dalam masyarakat. E. Menguntungkan bisnis properti. Jawaban yang benar untuk soal nomor 10 ini adalah D, yaitu menimbulkan perbedaan pendapat dalam masyarakat. Ini mengenai reklamasi pantai atau penimbunan pantai. Berikut ini penjelasan untuk jawaban soal nomor 10. Perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan salah satu pemicu konflik sosial. Sebagai contoh, perbedaan persepsi mengenai reklamasi pantai, ada pihak yang menganggap positif, di sisi lain menganggap reklamasi sebagai hal yang merusak lingkungan. Jadi jawaban yang benar adalah D, perbedaan pendapat. Itu tadi 10 soal kompetensi teknis sosiologi untuk guru SMA dan SMK. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi modal dalam menghadapi tes P3K tahap 3 dan tahap-tahap selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang, semoga sukses.